mendapatkan lagi tahta dia di kekuasaan Mesir. Jadi adiknya itu dikalahkan oleh Julius Caesar dan Cleopatra. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang Firaun yang paling cantik dari Mesir. Nah, Firaun yang paling cantik dari Mesir seperti yang kita tahu adalah Cleopatra. Nah, di video kali ini aku mau fokus tentang menceritakan kisah hidup dari seorang Cleopatra. Yuk, langsung aja kita bahas. Nah, Cleopatra ini adalah seorang Firaun dari Mesir. Nah, Cleopatra ini sendiri lahir di Alexandria, Mesir. Tapi walaupun dia lahir di Alexandria, Mesir, keluarganya ini bukan berasal dari Mesir, tapi keluarganya ini berasal dari Yunani, yaitu dari Makedonia. Nah, Cleopatra ini merupakan Firaun terakhir dari dinasti Ptolemy. Nah, terus banyak banget yang tanya mungkin ya, kenapa Cleopatra ini bisa memimpin Mesir padahal dia itu bukan keturunan dari Mesir itu sendiri. Nah, karena dia ini punya keluarga yang namanya Ptolemy I Soter. Nah, Ptolemy I ini akhirnya memimpin setelah Alexander Agung itu meninggal pada tahun 323 Masehi. Nah, maka dari itulah nanti Cleopatra ini akan melanjutkan pemimpinan Mesir pada dinasti Ptolemy ini. Nah, seperti yang udah banyak teman-teman tahu, Cleopatra ini memang terkenal atau legendanya itu dia sangat cantik, bahkan banyak sekali pria-pria yang mengagumi dia pada saat itu. Nah, itu benar sekali, Cleopatra ini memang didefinisikan sebagai seorang wanita cantik dan bahkan dia tuh dibilang sebagai Firaun yang paling cantik pada masa itu. Nah, setelah itu Cleopatra ini bukan juga cantik, berpenampilan baik, tapi dia ini juga sangat pintar. Nah, menurut beberapa sumber, Cleopatra ini bahkan disebutkan menguasai 7 bahasa seperti bahasa asing seperti Yunani, Mesir, dan lain-lain. Dan dia ini juga sangat pintar karena dia ini juga mempelajari astronomi, matematika, fisika, dan juga ilmu filsafat. Nah, kita bisa bayangkan ya, Cleopatra dia tuh mungkin pada zaman dulu seorang wanita ini kayak disepelekan, kayak dianggap kurang pintar, derajatnya lebih kurang daripada laki-laki. Tapi Cleopatra ini bisa membuktikan bahwa dia bukan cuma seorang wanita, tapi dia juga cantik dan juga pintar. Dia ini kayak multi talent gitulah pada saat itu. Jadi di saat Cleopatra muda ini menikah dengan saudara laki-lakinya yang bernama Ptolemy 13. Nah, kenapa sih pada zaman dulu kaum bangsawan itu banyak sekali insas atau menikah dengan garis keturunannya sendiri, entah dengan sepupu, dengan saudara, bahkan dengan ayahnya. Nah, kenapa banyak terjadi hal seperti itu pada zaman dulu ya, pada zaman Yunani atau kerajaan-kerajaan zaman dulu? Nah, karena pada zaman dahulu kala banyak sekali bangsawan yang memikirkan kalau misalnya kita nikah sesama bangsawan, maka darahnya itu juga darah bangsawan, nggak tercemar oleh rakyat biasa kalau kita menikah dengan rakyat biasa. Makanya banyak sekali pada zaman itu saudara menikah dengan saudara dan yang masih keluarga menikah dengan sesama keluarganya. Nah, untuk mempertahankan darahnya tetap bangsawan. Nah, seperti itu. Seperti juga kebanyakan bangsawan pada zaman dahulu, Cleopatra ini menikah dengan adiknya Ptolemy 13. Dan pada akhirnya Cleopatra ini berbagi kekuasaan dengan adiknya. Karena perebutan kekuasaan, Cleopatra ini dan adiknya itu ternyata berselisih paham tentang kekuasaan. Mereka ini bahkan berebut kekuasaan. Nah, akibatnya Cleopatra ini diasingkan, dan pada tahun 48 sebelum Masehi, Cleopatra ini akhirnya meminta tolong pada Julius Caesar, yaitu seorang jenderal Romawi, untuk membantu dia melawan adiknya. Jadi di Cleopatra ini kayak bilang sama Julius Caesar, Julius Caesar, tolong aku dong, aku nih mau diasingkan, tolong aku untuk merebut kembali kekuasaan yang telah diambil oleh adikku, yaitu Ptolemy 13, kayak gitu. Jadi dia itu kayak bilang tolong aku dong gitu sama Julius Caesar. Dan akhirnya Julius Caesar pun
menyanggupi dan menolong Cleopatra pada saat itu, dan akhirnya Cleopatra dan Julius Caesar pun bersekutu untuk melawan Ptolemy 13 yang merupakan suami dan juga sekaligus adiknya Cleopatra. Nah, setelah bersekutu tadi dengan Julius Caesar, akhirnya dengan bantuan Julius Caesar, Cleopatra ini berhasil mendapatkan lagi tahta dia di kekuasaan Mesir. Jadi adiknya itu dikalahkan oleh Julius Caesar dan Cleopatra dan akhirnya ditenggelamkan di Sungai Nil. Seperti yang kita tahu ya, Sungai Nil ini juga berada di Mesir. Cleopatra ini juga merekayasa eksekusi untuk saudara perempuannya yang bernama Arsenio. Nah, kenapa Cleopatra ini membunuh adik perempuannya? Karena menurut Cleopatra, adik perempuannya ini bisa mengancam tahta kekuasaannya di Mesir. Jadi itulah mengapa Cleopatra akhirnya mengeksekusi adiknya yang bernama Arsenio tadi. Lalu pada akhirnya Cleopatra dan Julius Caesar ini ternyata saling menyukai satu sama lain. Nah, seperti yang udah aku jelaskan tadi, Cleopatra ini kan sangat cantik ya, jadi wajar kalau Julius Caesar ini jadi jatuh cinta dengan dia, dan akhirnya Cleopatra dan Julius Caesar menjalin hubungan. Nah, dari hubungan ini akhirnya mereka memiliki satu orang anak bernama Caesarion. Nah, ini adalah nama anaknya Cleopatra dan juga Julius Caesar. Namun pada tahun 44 sebelum Masehi, ternyata Julius Caesar ini terbunuh, teman-teman. Nah, setelah pembunuhan Julius Caesar ini tadi, akhirnya Cleopatra ini bersekutu juga dengan seorang jenderal dari Romawi yang bernama Mark Antony. Nah, jadi Cleopatra dan Mark Antony ini menjalin hubungan, dan akhirnya dari hubungan ini mereka memiliki 3 orang anak. Namun pernikahan Cleopatra dengan Mark Antony ini akhirnya dijadikan kesempatan untuk saingannya Mark Antony yang bernama Octavianus untuk untuk kayak pengen lebih tinggi dari Mark Antony. Dia bilang kalau Mark Antony ini sudah berkhianat kepada Roma dan telah bersekutu dengan Mesir, dan karena propaganda itu akhirnya terjadilah perkelahian atau perperangan antara Romawi dengan Mesir pada saat itu. Akhirnya perang itu Octavianus ini tadi menyatakan perang terhadap Cleopatra dan Mark Antony. Akhirnya Cleopatra ini memimpin armada perangnya. Nah, jadi dia ini kan harus memimpin perang ya, karena tadi sudah dideklarasikan oleh Octavianus. Nah, karena Octavianus merasa kalau Mark Antony ini yang merupakan jenderal Romawi pada sebelumnya ini telah menikah atau menjalin hubungan dengan Cleopatra dan dianggap berkhianat. Akhirnya terjadilah perang, dan akhirnya Cleopatra ini memimpin armada pasukan perang melawan Octavianus ini. Namun sayangnya Cleopatra dengan Mark Antony itu mengalami kekalahan. Mereka harus kalah melawan Octavianus. Jadi pertempuran ini dinamakan pertempuran Actium gitu ya teman-teman. Jadi dalam pertempuran Actium ini pada 31 sebelum Masehi, pasukan Octavianus ini berhasil mengalahkan Cleopatra dan Mark Antony. Akhirnya Mark Antony ini meninggal dunia dengan cara bunuh diri. Jadi dia itu menusukkan pedangnya ke perutnya. Nah, kenapa dia melakukan hal tersebut? Karena dia ini salah paham. Nah, jadi timbullah sebuah isu di saat itu. Nah, ada banyak yang bilang kepada Mark Antony isu bahwa Cleopatra sudah meninggal dalam pertempuran tersebut. Jadi Mark Antony yang sangat cinta dengan Cleopatra ini sangat tidak terima ya, dia tidak terima atas kematian kekasihnya. Akhirnya Mark Antony juga bunuh diri. Nah, lalu selanjutnya bagaimana dengan Cleopatra? Nah, ternyata Cleopatra yang kehilangan Mark Antony merasa sangat putus asa, dan akhirnya Cleopatra ini juga menghabisi hidupnya sendiri. Nah, beberapa sumber yang aku baca mengatakan bahwa kalau Cleopatra ini menghabisi dirinya dengan cara membiarkan ular menggigit dirinya, yaitu dia berarti bunuh diri dengan cara ya mati pelan-pelan karena keracunan gigitan ular. Namun ada juga beberapa sumber yang menyatakan kalau misalnya Cleopatra ini
bunuh diri dengan racun. Nah, kenapa dia bisa dikatakan bunuh diri dengan racun? Karena menurut sumber yang aku baca, kalau bunuh diri dengan menggunakan bisa ular itu lebih lama dan lebih menyakitkan katanya. Jadi ada dua sumber yang mengatakan kalau Cleopatra ini meninggal dengan cara gigit ular, dan ada lagi yang bilang kalau dia itu dengan meracuni dirinya sendiri. Jadi seperti itulah kisah hidup dari seorang Cleopatra. Nah, dengan kematian Cleopatra ini berakhir pula dinasti Ptolemy. Nah, seperti itu teman-teman. Dan ya, kehidupannya yang sangat cantik dan menjadi Firaun ternyata tidak memungkinkan ya, karena kisah cinta atau perasaan seseorang itu sangat sulit untuk dikendalikan. Oke, jadi demikianlah kisah tentang Cleopatra. See you on the next video. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Bye-bye.